Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul penjualan data spare part menggunakan program Bluji dan SQLite 3. Sebelumnya saya ketua kelompok ingin memperkenalkan diri. Nama saya Afif Alawabi, NPM saya 202143501610. Selanjutnya dilanjutkan dengan anggota saya, silakan. Oke, nama saya Muhammad Fajri Kurniawan dengan NPM 2021 4350 1560. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Wahyudin dengan NPM 202143502680. Perkenalkan, nama saya Rozikin dengan NPM 202143501609. Selanjutnya kami akan membahas source code yang kami buat. Kita bikin database dulu di CMD. Jalankan sebagai administrator. Klik iya. Selanjutnya ketik cd spasi alamat SQLite 3 yang ada di file manager explorer. Disalin alamatnya, di copy, terus dipaste di sini, enter. Selanjutnya ketik SQLite 3 spasi nama database data spare part titik db atau database, enter. Selanjutnya ketik skema spasi nama table spare part motor, enter. Oke, di sini database-nya sudah jadi. Selanjutnya, setelah kita membuat database di SQLite 3, kita masuk ke aplikasi Bluji. Setelah itu, kita membuka file yang akan dimasukkan ke dalam Bluji tadi, yaitu MySQLite 3, MySQL Connector Java, dan SQLite JDBC. Kita masukkan file keduanya itu ke dalam Preference, Libraries, terus Add File di sini. Kita masukkan file yang tadi. File yang tadi saya simpan di user. MySQL Connector Java. Kita masukkan yang ini, MySQL Connector Java. Kita open. Setelah itu, kita tambahkan file yang satunya lagi, yaitu SQLite JDBC-nya. Di sini tertulis not loaded karena kita belum menekan OK. Setelah itu kita close terlebih dahulu.
Di sini kita akan membuat project data spare part. Karena kelompok kita sudah punya atau sudah membuat aplikasi programnya, kita cukup membuka programnya saja. Klik project, terus open. Di sini, di dalam project tersebut sudah ada 3 kelas, yaitu kelas koneksi, kelas input, dan kelas data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas koneksi. Saya akan menjelaskan tentang kelas koneksi. Import java.sql untuk memanggil Java dari library untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Public class koneksi, nama kelas koneksi. Terus connection, koneksi. Mendeklarasikan koneksi dengan variabel koneksi. Selanjutnya, try digunakan untuk mencari. Setelah itu, class.forName org.sqlite.jdbc menentukan driver database. Setelah itu koneksi driver manager.getConnection jdbc sqlite 3.2 c.2 user/sqlite strip tools 3 /sqlite.3/datasparepart.db. Di sini adalah nama file yang dimasukkan di dalam database tadi. Setelah itu system.out.println, koneksi berhasil. Ini untuk outputnya. Setelah itu check exception untuk menangkap error yang terjadi pada program. Setelah itu system.out.println, koneksi gagal. Ini adalah output jika koneksi tersebut gagal. Return koneksi. Baik, setelah itu kita compile. Sini saya akan menjelaskan inputannya. Oke. Inputannya kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Di sini di inputan itu ada yang namanya import Java Swing, yaitu fungsinya untuk memanggil Java Swing dari library untuk membuat tampilan dialog box. Oke, di bawahnya selanjutnya ada import Java SQL, yaitu fungsinya untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengelolaan data dalam database. Oke, selanjutnya di bawah ada import Java await event. Di situ fungsinya untuk memanggil Java await event dari library Java untuk perancangan user interface dengan event. Oke, selanjutnya di sini ada import Java await. Fungsinya itu untuk memanggil Java await dari library Java untuk proses inputan dalam sebuah program. Nah, selanjutnya di bawah itu ada import Java Swing Table Default Table Model. Oke, yang itu fungsinya untuk memanggil Java Swing Table dari library Java untuk membuat tampilan table. Oke, itu nanti akan dijelaskan dengan teman saya berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke public class input. Nah, di sini ada static gframe. Nah, nav gframe input data. Itu fungsinya untuk membuat frame baru atau sebuah inputan data lah. Nah,
Di sini ada static gtable, neo gtable. Itu dia fungsinya untuk membuat tabel baru dalam frame. Oke, sama ya tujuannya. Oke, kita lanjut ke bawah. Oke, di sini ada namanya static gscroll pen scroll. New gscroll pen table. Nah, itu fungsinya untuk mendeklarasikan scroll pada table. Oke. Nah, di sini ada static glabel pilih. New glabel masukkan data pelanggan. Nah, ini nanti dia akan terkoneksi di sebuah table. Oke. Kita lanjut ke bawahnya. Nah, di sini ada static glabel now, new glabel nomor. Di sini ada static glabel kode new glabel kode produk. Ada static glabel nama new glabel nama pembeli dan lain sebagainya sampai sini ya. Nah, itu dia fungsinya itu sama semua ya. Dia itu fungsinya itu mendeklarasikan table sesuai teks. Oke. Jadi ini satu persatu itu nanti akan keluar di program berikutnya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke yang namanya Nah, di sini akan masuk ke static di text file txt no, static di file text code, static di file text name, static text file text produk, static di text file txt harga. Oke, ini tuh fungsinya sama, semuanya sama fungsinya, yaitu fungsinya mendeklarasikan objek sesuai teks input. Oke, ini semua itu untuk mendeklarasikan objek sesuai teks input. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, selanjutnya itu di sini ada static button simpan. Nah, dia itu fungsinya untuk mendeklarasikan button simpan atau untuk menyimpan data. Oke, jadi nanti data yang sudah dibuat bisa disimpan. Nah, ini dia bentuk codingannya. Nah, sini di bawahnya ada static button lihat data. Nah, itu dia fungsinya itu untuk mendeklarasikan button untuk melihat data yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya di sini ada static button reset. Nah, itu juga untuk meriset sebuah data yang sudah dibuat, nanti dia bisa mengeriset data tersebut. Jadi data itu hilang. Oke. Kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada public static frame string. Nah, itu di sini untuk menjalankan programnya. Di sini ada frame, aksi, reset, isi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan frame itu fungsinya untuk perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur frame. Oke, frame itu bisa disebut sebagai berkata casing lah. Oke, di sini ada aksi. Aksi itu fungsinya untuk perintah yang digunakan untuk memanggil produksi aksi. Dan selanjutnya di sini ada reset, sama perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur reset. Jadi untuk mereset sebuah data ya. Oke, di sini ada isi. Selanjutnya perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur isi. Ya, di situ ada isi data program. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Oke, di sini ada static void frame. Oke. Nah, di sini ada frame get connection pen set background color. Nah, di sini itu fungsinya untuk warna untuk tampilan frame. Itu dia nanti bakal dijelaskan dengan teman saya di berikutnya. Oke. Nanti bakal terlihat frame-nya bagaimana warnanya. Nah, di sini frame set size. Di sini size-nya saya menggunakan 400,600. Nah, ini tuh fungsinya itu untuk mengatur ukuran frame dengan lebar 400 dengan lebar 400 dan tingginya 600. Oke. Oke, di sini karena di sini salah, saya akan menggantinya. Ini saya akan ganti 600.
Dan di sini saya akan ganti 400. Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, di sini ada frame set location relative to. Nah, di sini tuh fungsinya untuk membuat letak frame berada di tengah ketika program dijalankan. Nah, itu nanti ada di urutan selanjutnya. Oke, di sini ada frame set resist Z label. Nah, di sini untuk menonaktifkan tombol Maximus. Oke. Di sini selanjutnya ada frame set visible. Sini fungsinya untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Oke. Di sini ada set layout. Itu saya Nah, selanjutnya di sini ada frame add judul. Itu dia fungsinya untuk memasukkan label ke dalam frame. Nah, oke, selanjutnya di sini ada frame add no. Dia fungsinya itu untuk memasukkan label ke dalam frame. Oke, ini semua sama ya. Semuanya itu fungsinya sama untuk memasukkan label ke dalam frame. Oke, selanjutnya di sini ada frame add txt no. Oke, di sini sama seperti di atas, yaitu sama semua sih. Di sini tuh fungsinya itu untuk menambahkan kolom ke dalam tabel. Oke, sini semua sama dari atas sampai bawah. Oke, selanjutnya bawahnya. Di sini ada frame add simpan. Nah, itu fungsinya untuk menambahkan buton ke dalam frame. Oke, di sini ada frame lihat data. Oke, di sini fungsinya itu untuk menambahkan buton ke dalam frame. Dan selanjutnya di sini ada frame and reset. Di situ fungsinya untuk mereset data. Oke, di sini selanjutnya ada frame add scroll. Fungsinya untuk menambahkan frame scroll fan yang telah dideklarasikan sebagai scroll. Oke. Di sini ada judul set bounds, sekian macam angka ya. Dan itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke. Lanjut. Di sini ada static void isi. Yaitu fungsinya itu untuk membuat prosedur isi yang berisi tabel. Oke, selanjutnya di bawahnya ada connection koneksi. Oke, di sini fungsinya itu untuk mendeklarasikan connection dengan variable count. Nah, di sini bawahnya selanjutnya ada statement st. Oke, di sini itu fungsinya untuk mendeklarasikan statement dengan variable st. Oke, di sini ada result set res. Di sini itu fungsinya itu untuk mendeklarasikan result set dengan variable res. Oke. Di sini selanjutnya ada default table model CBL. Di sini ada default table model, yaitu fungsinya itu untuk mendeklarasikan class yang digunakan untuk memberikan header data pada kelompok dan baris table. Oke. Selanjutnya di sini ada ada add table column nomor. Di sini ada add table column kode produk. Di sini ada nama pembeli, nama produk, harga produk. Table-table ini itu fungsinya itu sama ya, semuanya itu fungsinya untuk menambahkan kolom ke dalam table. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada table set model. Itu fungsinya itu untuk menentukan model pada table. Oke, selanjutnya kita ke bawah lagi. Oke. Di sini ada tree. Oke. Nah, di sini bawahnya itu lanjut ada class for name. Nah, di ini tuh class for name itu koneksi SQLite koneksi dari SQLite menuju ke BlueJ. Oke. Di sini itu namanya URG.
skillet JDBC. Oke. Nah, di sini kan ada tulisan koneksi driver manager get connection. Nah, di sini itu ada JDBC skillet. Nah, ini itu nama data yang ada pada data kalian yang sudah di-download. Nah, di sini adanya, oke. Nah, nih, nanti biasanya di kopas, dipaste, di copy, oke. Kita tempel ke sini ya. Nah, dari sini nih. Ini data skillet kita. Nah, yang ini database yang telah dibuat di CMD. Oke. Database yang sudah dibuat di CMD. Nah, oke. Yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh teman saya. Nah, di sini ada koneksi create statement. Nah, selanjutnya ada REST SD executive query select from spare part motor. Ini itu skemanya ya. Nah, skema produk atau bisa dibilang table produk ya. Table produknya. Ini table produk. Nah, selanjutnya di bawah sini ada while rest next. Oke. Di sini itu fungsinya itu untuk melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query. Oke. Nah, di sini ada TBL yaitu tabel. Oke. Di sini ada add raw name project object. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk untuk menambahkan baris data pada table. Oke, di sini ada res get string no, res get string kode produk, res get string nama pembeli, res get string nama produk, res get string harga produk. Itu fungsinya ini semua sama ya. Yaitu fungsinya itu untuk menambahkan baris data pada kolom. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Selanjutnya kita ke bawah. Sebentar. Oke. Di sini ada cut flash not for exception SQL exception. Itu sini fungsinya itu untuk menangkap error program ya, yang terjadi error pada program tersebut. Nah, di sini ada J option pen show message dialog. Ini itu fungsinya itu untuk menampilkan kode error yang terjadi pada program. Nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada static void reset. Nah, static void reset. Oke. Oke. Sini itu fungsinya itu untuk mereset data yang telah dibuat. Oke. Kita lanjut lagi ke bawah. Oke, di sini ada static void aksi. Oke. Static void aksi ini tuh fungsinya itu untuk membuat prosedur aksi. Oke, di sini ada simpan action listener, new action listener. Itu fungsinya itu untuk menambahkan event mouse pada buton simpan. Oke, nanti itu ada pada program yang akan dijelaskan berikutnya. Nah, di sini ada public void action format action event. Ini itu fungsinya itu untuk menambahkan aksi yang akan dilakukan jika button delete diklik. Nah, di sini itu berarti itu fungsinya itu untuk menghapus data ya, biasanya delete data ya. Oke, 3. Oke. Di sini ada koneksi. Nah, koneksi git connection. Oke, ini selanjutnya ada koneksi cream statement execute update insert into spare part motor files. Oke. Nah, ini itu yang ada pada table di data nanti selanjutnya. Itu biasanya ada di tampilan outputnya ya. Ini itu bakal tampilan output
nomor, kode, nama, produk, harga, dan lain-lain. Oke. Nah, di sini data berhasil tersimpan ke dalam database. Berarti ini data itu sudah tersimpan dalam database. Oke. Di sini selanjutnya ada sistem error perintah data tidak tersimpan. Nah, ini itu nanti akan ada namanya command window-nya yaitu dia data tidak tersimpan atau terjadi error pada database tersebut. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada lihat data action listener action. Oke, di sini ada lihat data add action listener. Oke. Di sini itu fungsinya itu untuk menambahkan event mouse pada button lihat data. Selanjutnya di sini ada public void action format. Di sini itu fungsinya itu untuk menambahkan aksi yang dilakukan jika button delete diklik. Dan selanjutnya ada data prosedur, yaitu fungsinya untuk membuat class data yang telah dibuat. Oke. Selanjutnya kan sudah saya jelaskan di sini, lalu saya compile terlebih dahulu ya. Oke, kita compile. Nah, jika tidak terjadi error, di sini tidak ada. Di sini itu kalau tidak terjadi error itu class complete no syntax error. Berarti ini arti tandanya ini codingan nggak error ya. Berarti berhasil dijalankan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan source coding data yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang koneksi dan inputan. Sekarang saya masuk ke data. Saya akan menjelaskan fungsinya. Import java.swing.bintang itu untuk memanggil Java Swing untuk membuat tampilan dialog box. Import java.swing table.default table model fungsinya untuk memanggil Java Swing untuk membuat tampilan table. Import java.lang memanggil java.lang yang berisi kelas-kelas. Import java.sql.bintang fungsinya untuk memanggil Java SQL untuk mendukung akses pengolahan dalam database. Import java.awt.event.bintang fungsinya untuk memanggil Java awt event untuk perancangan user interface. Import java.awt.bintang itu untuk memanggil Java awt untuk proses inputan. Import java.util.logging itu untuk memanggil Java util logging untuk mengontrol output logging. Ini nama kelasnya nama kelas data. Kita akan membuat variabel static yang berisi new jpanel. Ini untuk membuat panel baru. New jframe membuat frame baru dengan nama data penjualan. Sekarang kita akan membuat new jtable untuk membuat table baru dalam frame. Ada new jscrollPen table, ini untuk mendeklarasikan scroll pada table. Ada new jlabel, fungsinya untuk mendeklarasikan label yang akan dihapus. Ada new jtextfield, ini untuk mendeklarasikan objek text input. Dan new jbutton untuk mendeklarasikan button delete dengan teks hapus data. Sekarang kita masuk ke membuat function prosedur yang berisi frame, tampilan, dan run. Ini frame perintahnya memanggil prosedur frame, sedangkan tampilan perintahnya untuk memanggil prosedur tampilan, dan begitu juga run untuk memanggil prosedur run.
Untuk prosedur static void frame ini isinya tentang menambahkan frame. Ada frame delete, ada txt no, ada hapus, ada scroll. Ini untuk menambahkan frame. Sekarang ada frame tick set size. Ini untuk ukuran. Sekarang masuk ke tampilan, masuk ke static void tampilan. Ini fungsinya untuk membuat prosedur tampilan yang berisi table. Ada default table model. Ini fungsinya mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header data pada kelompok dan baris table. Ini fungsinya sama, tbl.add kolom. Fungsinya menambahkan kolom dalam tabel. Ada nomor, kode produk, nama pembeli, nama produk, harga produk. Tabel tick set model ini fungsinya menambahkan model pada tabel. Sekarang masuk ke try. Ini digunakan untuk mencari atau menangkap kesalahan. Connection con, new koneksi, tick get connection ini membuat koneksi baru. Statement st sama dengan con, tick dot create statement ini untuk membuat statement baru. Result set res sama dengan st.execute query ini untuk mendapatkan data dengan eksekusi query, yaitu kita memanggil nama tabelnya spare part motor. Sekarang well res.next ini fungsinya melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query. tbl.add row new object itu menambahkan baris pada tabel. Ini res.getString fungsinya menambahkan baris, semuanya sama. Nanti tampilannya ada nomor, kode produk, nama pembeli, nama produk, harga produk. Fungsi catch itu menangkap error. Jadi fungsi catch menangkap tampilan error, dan ini GOptionPan menampilkan kode error. Oke, sekarang ke static void run. Itu untuk membuat prosedur run yang berisi aksi untuk button. Hapus.add action listener, new action listener, fungsinya untuk menambahkan event mouse pada button delete. Kita masuk ke public void action performed action event untuk menambahkan aksi yang akan dilakukan jika button delete diklik. Sekarang try itu untuk mencari atau menangkap kesalahan. Di sini fungsi dari result set yaitu untuk mendapatkan data, yaitu berupa nama tabel spare part motor. Sekarang kita akan mengcompile codingan data. Oke, sini nggak ada tampilan errornya. Kita masuk ke run inputan. Ini tampilan dari codingan kami. Kita akan menginput satu-satu. Misalnya kode produk kita masukkan berupa angka 567. Nama pembelinya misalnya Afif. Nama produk knalpot.
Harga produknya 150.000. Oke. Sekarang kita simpan hasilnya yang kita input ini. Di sini tertulis koneksi berhasil, maka akan kesimpan ke database. Oke, kita lihat datanya. Ini udah ada tampilan datanya. Sekarang kita buat tampilan data lagi. Ini fungsi reset bisa menghapus keseluruhan dari isi kolom ini. Nomor 2, misalnya kode produknya 890, nama pembelinya Fajri, nama produk misalnya Shock Baker. Harga produk Rp4.500.000. Sekarang kita simpan. Oke, kita lihat data. Di sini bertambah yang tersimpan ke dalam database. Ada 2. Dengan nama pembeli Apip Fajri, kode produknya, nomor urut, dan harga produk. Sekarang kita akan menghapus salah satu di antara data ini. Misal nomor 2 yang kita hapus. Hapus data berhasil. Dan cara melihat database di BlueJ menggunakan SQLite, kita masuk ke CMD terlebih dahulu. Ketik. Ini sebelumnya sudah dibikin oleh rekan saya sebelumnya dan sudah dijelaskan. Sekarang kita ingin melihat tampilan yang ada di BlueJ masuk ke SQLite. Bintang, from, kita panggil nama tabelnya, titik koma. Di sini sudah tersimpan nama database yang di BlueJ masuk ke SQLite. Ya, sekian dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang sudah menonton, khususnya kepada dosen kami, Ibu Nunu Kustian, MKOM. Saya Afif sebagai Ketua Kelompok 3 mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.